Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa macam-macam makhluk yang harus kita ketahui. Ada makhluk nyata dan makhluk gaib. Makhluk nyata seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bakteri, virus, tanah, air, udara, bulan, matahari, dan lain sebagainya. Makhluk gaib seperti malaikat, jin, roh, surga, neraka, dan lain sebagainya. Mempercayai makhluk disebut malaikat, termasuk rukun iman. Asal kata malaikat ialah malak, jamaknya malaka. Akar katanya ialah a'lak atau a'luka, berarti risalah atau menyampaikan pesan. Malaikat adalah makhluk gaib. Al-Quran menyatakan bahwa manusia berasal dari tanah dan jin dari api. Menurut hadis yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim, malaikat diciptakan dari cahaya. Manusia berasal dari zat materi padat, wujudnya nyata. Jin dan malaikat tidak berasal dari zat padat, wujudnya tidak nyata, tidak nampak atau kelihatan atau gaib. Dan manusia tidak dapat melihat malaikat. Tetapi secara khusus Allah berfirman bahwa malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tamu kaum muslim muslimat rahimakumullah. Jadi malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagai tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Dan sesungguhnya utusan-utusan kami malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya, tangan mereka tidak menjamahnya. Ibrahim memandang aneh perbuatannya mereka dan mereka takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa nabbit
hum an dhaifi Ibrahim iddakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Berkata Ibrahim, sesungguhnya kami merasa takut kepadanya. Juga dalam hadis Bukhari memberitakan Jibril dalam bentuk manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersama-sama dengan para sahabat, Jibril mengajar mereka mengenai iman dan Islam. Dalam kejadian tersebut, para malaikat itu dapat dilihat bukan oleh mata lahir, tetapi oleh mata batin. Tetapi sebagai ahli menafsirkan, memang malaikat bersifat ruhaniyah, tidak mungkin dapat dilihat dengan cara biasa. Namun ada orang yang sampai ke tingkat perkembangan rohaniah yang tinggi sehingga ia dapat melihatnya. Demikianlah Nabi dan para sahabat serta di antara orang sufi telah menjadi dan sampai ke tingkat itu dan mampu melihatnya. Selain malaikat dan jin, ada pula makhluk lain, yaitu jenis setan atau iblis. Demikianlah setan, iblis, jin masuk ke dalam golongan makhluk halus, seperti juga malaikat. Sifat, fungsi, laku perbuatan mereka sangat berbeda sama sekali daripada para malaikat yang lain. Uraian ini memang tidak termakan oleh budi. Sasaran budi ialah alam nyata. Malaikat sebagai makhluk gaib, alam akal budi tak mampu menerimanya. Berpikir rasional merupakan mekanik ilmu. Karena itu jangan coba-coba memikirkan malaikat secara ilmiah. Yang bertugas menghadapi alam gaib ialah hati. Akan tetapi kalau kita hanya berpikir rasa dalam membicarakan soal malaikat, maka kita akan jatuh kepada politeisme. Malaikat-malaikat itu akan dipercaya sebagai dewa-dewa. Untuk meyakini akan adanya malaikat-malaikat, memahami tugas-tugasnya, menerima kedudukan sebagai rukun iman kedua, akallah yang harus disuruh berpikir dan hati bekerja dalam pemimpin budi. Budi saja gagal meyakini dan memahami makhluk tersebut, hati pun akan gagal pula. Tetapi akallah yang mampu menyelesaikannya. Itulah sedikit yang saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah SWT, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.